Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus yang biasa kita doakan dalam doa terpujilah. Maka untuk mengawali homili yang akan saya sampaikan, mari kita bersama-sama membuka dari puji syukur nomor 162. Sekurang-kurangnya pada hari ini kita berdoa untuk keluarga kita dan keluarga setiap orang. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluarga-Mu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat bertakwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladan keluarga kudus di Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih, kasih akan Dikau dan kasih antar semua anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas hati. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah.
Bantulah kami agar tetap bersatu padu dan sehati sejiwa. Hindarkan kami dari perpecahan dan percekcokan. Jadikanlah keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah kepada keluarga kami rezeki yang cukup. Semoga kami seluruh keluarga selalu berusaha hidup baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini, kendati harus menghadapi aneka tantangan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Dampingilah mereka agar jangan patah semangat. Terlebih kami sangat prihatin untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Jangan biarkan mereka ini hancur. Sebaliknya, berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk membangun kembali keutuhan keluarga. Semua ini kami mohon dengan Bapa keluarga umat manusia. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil dan juga sabda yang kita dengarkan pada hari ini, terangkum sudah dalam doa yang selalu ada di puji syukur, tetapi seberapa sering kita berdoa dan mendoakannya bagi keluarga kita dan keluarga sesama kita. Doa ini tidak pindah-pindah ya, selalu 162. Ketika dibuka akan tetap selalu di situ. Tetapi seberapa sering kita mendoakannya. Dalam doa tadi, doa untuk keluarga, semua iman, harapan, dan kasih dalam keluarga terungkap dengan jelas. Apa yang kita katakan, apa yang kita minta, itulah juga yang akan terjadi. Pengalaman saya secara pribadi, doa ketika bangun tidur dan saat mau tidur adalah mendoakan keluarga. Bapak, ibu, kemudian kakak laki-laki saya beserta istri dan anak-anaknya, juga kakak perempuan saya beserta suami dan anak-anaknya. Begitu juga saat tubuh dan darah Kristus diangkat dalam konsekrasi, saya selalu mempunyai kebiasaan untuk membawa intensi-intensi khusus. Ketika tubuh dan darah diangkat, saya mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, anugerahilah keluargaku kesejahteraan, kedamaian, atau rahmat-rahmat lainnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Dari doa yang kita doakan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita tekankan, kita renungkan. Yang pertama dalam doa tadi kita mengatakan, ya Allah Bapa, Engkau mencipta manusia, menghimpun mereka menjadi keluarga, yakni keluargamu sendiri. Maka mari kita menyadari bahwa keluarga kita bukan hanya urusan suami, istri, anak-anak, mertua, sepupu, ponakan, tetapi juga keluarga kita adalah keluarga Allah sendiri. Maka seperti dalam kata pengantar tadi, Tuhan harus menjadi sentral dalam keluarga kita. Lalu yang kedua, dalam doa tadi kita bersyukur atas keluarga kudus Nazaret yang menjadi teladan bagi kita. Teladan dalam apa? Dalam hal bertakwa pada Allah dan dalam penuh kasih satu sama lain.
keluarga Nazaret mengajarkan kepada kita rangkuman hukum Taurat. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kemudian yang ketiga, dalam doa tadi, kita sebagai keluarga meminta untuk tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Mari kita lihat, atas dasar iman itu kita perkuat dalam keluarga melalui 3 pilar gereja ini. Liturgia, bagaimanakah doa-doa kita dalam keluarga. Sakramen-sakramen, mengikuti perayaan Ekaristi bersama-sama. Lalu iman itu juga dikuatkan dengan koinonia atau persatuan, perhimpunan. Bagaimana kita berhimpun dalam satu keluarga. Lalu juga iman kita dalam keluarga dikuatkan dengan kerigma, dengan pengajaran. Maka silahkan melihat ke dalam keluarga kita bagaimana ajaran-ajaran iman dan ajaran-ajaran Tuhan itu dibagikan. Lalu kasih itu dinyatakan melalui diakonia, pelayanan, dan martiria melalui kesaksian hidup. Maka dengan 5 hal ini bisalah keluarga kita tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati. Lalu yang keempat, dalam doa yang kita ucapkan tadi, secara konkret kita mohon agar kita bisa hidup menurut Injil. Hidup menurut Injil dalam keluarga inilah yang bisa atau coba kita usahakan. Yang pertama, hidup rukun, hidup dengan ramah, hidup dengan kebijaksanaan, hidup dengan kesederhanaan, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu dengan ikhlas hati. Itulah yang bisa kita usahakan. Lalu dalam doa tadi, poin yang kelima, selain apa yang bisa atau coba kita usahakan, kita pun menyadari ada banyak hal yang di luar kendali keluarga kita. Maka kita mohon kepada Tuhan, hindarilah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertai kami dalam suka dan duka. Suka dan duka adalah situasi yang terciptakan. Terkadang kita tidak menciptakannya, tetapi itu terberi oleh Tuhan. Maka kita mohon penyertaan dalam suka dan duka. Lalu kita juga mohon tabahkanlah kami bila menghadapi masalah-masalah. Dalam keluarga, permasalahan terkadang menjadi tantangan hidup yang juga terberi di luar rencana. Tidak ada satupun keluarga yang membangun keluarga untuk menciptakan masalah. Lalu kita juga mohon bantu kami tetap bersatu, sehati dan sejiwa. Menghindarkan keluarga kami dari percecokan dan perpecahan. Itulah yang kita minta dari Tuhan. Lalu yang keenam, mari kita juga keluar bermisi. Keluarga kita harus juga keluar. Maka kita juga mohon, jadikanlah kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu, gereja-Mu, tubuh Kristus, rukun dan bersatu padu. Maka apakah keluarga kita sudah bisa menjadi batu yang hidup bagi gereja, bagi lingkungan di mana kita berada? Selain bagi gereja, yang ketujuh kita pun mohon, jadikanlah keluarga kami garam dan terang
bagi masyarakat, agar kami dapat setia sebagai keluarga Kristiani dalam tantangan apapun. Kalau dunia ini menawarkan hoaks, cerita bohong, maka beranilah kita menjadi agen kejujuran. Kalau dunia ini menawarkan kebencian, mari kita menawarkan cinta kasih. Kalau dunia ini menawarkan kekerasan, mari kita menghadirkan kelembutan. Maka jangan hanya kita mengurus keluarga kita sendiri, tetapi kita pun harus keluar kepada keluarga-keluarga yang lain. Sebab keluarga kita semua disatukan dalam keluarga Allah. Maka tadi yang hampir terakhir dalam doa kita berdoa juga untuk keluarga yang dilanda kesulitan, keluarga yang sedang berantakan. Kita mendoakan mereka, jangan biarkan mereka patah semangat dan hancur. Maka pertanyaan bagi kita, apa yang boleh dan bisa kita lakukan? Mintalah ya Tuhan, gunakanlah aku. Itulah doa yang kita doakan tadi. Semoga bukan hanya kita ucapkan, tetapi benar-benar kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga Abraham, keluarga Nazaret, punya tantangan dalam keluarga mereka masing-masing. Abraham hidupnya makmur, tetapi persoalan hidupnya juga rumit. Pernah dia ribut soal padang gembala, juga persoalan anak yang dijanjikan. Tetapi dia tetap tenang dan tetap beriman. Keluarga Nazaret hidup tenang di pedesaan Nazaret, hidup takwa dan saleh, tetapi secara ekonomi mereka sangat sederhana. Persembahan mereka pun hanya sepasang burung. Tetapi karena iman, mereka tetap tenang dan percaya akan Tuhan. Karena iman, mereka percaya pada Allah. Keluarga mereka tetap satu, sehati, sejiwa, setia. Dan dengan demikian Allah memberi mereka kekuatan, hikmat, dan kasih karunia yang mereka butuhkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat keluarga kita tetap memiliki iman, maka apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan, rahmat itu pula yang akan Allah berikan. Tetapi saat iman kita hilang, maka keluarga kita pun akan runtuh, akan hancur. Dalam bacaan yang kedua, Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semoga dengan pesta keluarga kudus ini, dan kita selalu punya waktu untuk mendoakan doa keluarga dari puji syukur tadi, semoga keluarga kita diberkati dan senantiasa dibimbing oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita.